Negara Islam itu otoriter. Di dunia modern seperti sekarang ini, banyak media barat menuding sistem pemerintah negara Islam sebagai sistem yang otoriter, terpusat, dan absolut. Tapi, apakah sejak awal sistemnya memang begitu? Kalau kita mundur ke era Islam generasi awal, atau lebih tepatnya era Khulafaur Rasyidin, gambaran tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta sejarah. Kenapa gitu? Jadi gini, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam mengalami kekosongan pemimpin. Situasinya genting, sehingga tidak ada sistem warisan tahta, tidak ada penunjukan keluarga, dan umat Islam hanya bertanya-tanya siapa yang akan menggantikan Rasulullah memimpin umat selanjutnya. Maka, kaum Muhajirin dan Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'diyah untuk bermusyawarah. Beberapa nama tokoh muncul, argumen disampaikan, perdebatan terjadi. Ini bukan penobatan turun-temurun, tetapi ini adalah forum politik terbuka pada konteks zamannya. Dan karena posisi, kapabilitas, kedekatannya dengan Rasulullah SAW dan juga kemampuannya mempersatukan umat, para sahabat yang hadir di situ menyetujui dan menyepakati Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin. Dan setelah itu dilakukanlah baiat atau sumpah setia sebagai bentuk legitimasi dari rakyat. Tentu sistem ini bukan demokrasi elektoral seperti sekarang. Belum ada pemilu nasional, belum ada partai politik, tetapi ada beberapa kemiripan prinsip, yaitu legitimasi berbasis persetujuan, diskusi dan dialog publik antar elit komunitas, meritokrasi yang menjadi pertimbangan utama, dan tentunya bukan dinasti turun-temurun. Kalau dikaitkan dengan politik modern, ini sering disebut sebagai sistem proto-partisipatif, bentuk awal dari partisipasi politik sebelum konsep demokrasi modern berkembang. Era kepemimpinan Abu Bakar bisa dibilang sukses, ditandai dengan penumpasan kaum murtad, perang terhadap nabi-nabi palsu, dan tentunya pembukuan Al-Quran. Namun hanya 2 tahun menjabat, tanda-tanda pergantian kepemimpinan terlihat. Merasa ajal sudah dekat, berbeda dengan metode sebelumnya, kini pemilihan pemimpin menggunakan metode penunjukan atau aklamasi. Menyadari umat Islam tidak boleh kembali mengalami kekosongan pemimpin yang berisiko memecah belah, Abu Bakar mempertimbangkan sosok yang paling capable, tegas, dan memiliki legitimasi moral yang kuat di tengah umat. Dan dari pilihan itu jatuh kepada Umar bin Khattab. Namun perlu dicatat, ini bukan penunjukan secara sepihak seperti sistem monarki absolut, tetapi proses ini melibatkan konsultasi dengan tokoh-tokoh sahabat, mendengar pendapat mereka, memastikan tidak ada penolakan besar dari komunitas. Dan ketika Khalifah Abu Bakar wafat, Umar tetap melalui proses baiat, yaitu persetujuan dan sumpah setia dari umat. Di dunia modern, sistem ini mirip-mirip dengan metode Destined Successor System, transisi stabilitas krisis, atau bahkan legitimasi melalui persetujuan elit dan publik. 10 tahun pemerintahan Umar bin Khattab ditandai dengan ekspansi besar-besaran bahkan hingga ke Mesir dan Persia. Struktur pemerintahan daerah dibentuk, administrasi negara makin rapi, fokus pada distribusi pangan dan sistem Baitul Mal atau anggaran diperkuat. Namun pada November 644 Masehi atau tahun 23 Hijriah, tidak ada yang menyangka bahwa sang khalifah itu akan terbunuh saat sholat subuh. Artinya, pergantian kepemimpinan akan kembali terjadi. Dan berbeda dengan era Abu Bakar, kali ini sistemnya adalah melalui Majelis Syuro yang berisikan 6 sahabat senior untuk memilih khalifah berikutnya. Disinilah yang sering dianggap sebagai salah satu momen paling demokratis dalam sejarah Islam. Dari proses musyawarah itu mengerucut 2 kandidat kuat, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri dari pencalonan dan memilih untuk menjadi mediator yang berkeliling kota Madinah selama 3 hari, berkonsultasi langsung kepada masyarakat Madinah, tokoh-tokoh, kabilah, pemuka masyarakat, bahkan kelompok biasa untuk mengetahui suara mayoritas. Memang ini bukan pemilu dengan kertas suara seperti sekarang, tetapi di situ ada proses konsultasi publik, pengumpulan preferensi, dan pertimbangan suara mayoritas. Hasilnya, mayoritas masyarakat Madinah cenderung memilih Utsman bin Affan. Dan setelah ditetapkan melalui keputusan Majelis Syuro, baiat dilakukan dan Utsman bin Affan resmi menjadi khalifah ketiga umat Islam. Kalau di dunia modern, ini mirip dengan sistem electoral college atau parliamentary election, selection committee model, dan kombinasi elitisme dan konsensus publik. 11 tahun era kepemimpinan Utsman bin Affan ditandai dengan perkembangan besar. Wilayah Islam makin meluas, armada laut dibentuk untuk pertama kalinya, Baitul Mal mengalami surplus, dan yang paling monumental, standarisasi dan pembukuan mushaf Al-Quran agar tidak terjadi perbedaan bacaan di berbagai wilayah. Bisa dibilang,
Kekhalifahan sudah menjadi sistem pemerintahan yang terorganisir dan stabil. Namun di akhir masa pemerintahannya, gelombang oposisi muncul. Karena berbagai tuduhan, hingga akhirnya pada tahun 656 Masehi, pemberontakan pecah di Madinah, rumah khalifah dikepung, dan khalifah kembali terbunuh. Stabilitas negara dan pergantian khalifah menjadi fokus utama. Dalam kondisi seperti ini, mekanisme yang digunakan bukan lagi Dewan Syuro formal seperti sebelumnya. Sebagian besar masyarakat Madinah mendesak dan mengaklamasikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Awalnya Ali bin Abi Thalib tidak langsung menerima, tetapi karena kebutuhan yang mendesak, demi stabilitas dan karena dorongan mayoritas di Madinah, maka baiat tetap dilakukan dan Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah keempat sekaligus yang terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Karena sekitar kurang lebih 5 tahun, masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah era yang paling kompleks yang bisa dibuatkan videonya sendiri secara terpisah. Intinya, era pemerintahan Ali bin Abi Thalib fokus pada penataan ulang administrasi negara, penegakan hukum yang diperkuat, dan usaha mengembalikan stabilitas di tengah-tengah perang saudara dari Bani Umayyah di Mesir, Aisyah radhiyallahu anha, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam di Hijaz. Hingga muncul kelompok-kelompok politik baru yang menyebabkan perpecahan umat, hingga akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh dan era Khulafaur Rasyidin berakhir. Sejak saat itu, kekuasaan beralih ke Bani Umayyah dan mendirikan kekhalifahan Umayyah yang lebih otoriter. Jadi bisa kita lihat bersama bahwa 4 khalifah pertama umat Islam dipilih melalui metode yang berbeda-beda. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak sedang mendirikan dinasti keluarga. Mereka memimpin melalui legitimasi, musyawarah, dan persetujuan umat dalam konteks zamannya. Secara konsep, memang belum demokrasi modern, tetapi memiliki kemiripan dengan konsep republik awal, di mana pemimpin memerlukan legitimasi dan tidak otomatis berkuasa karena garis keturunan. Baru setelah itu, kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah lah yang membawa dan melestarikan sistem monarki absolut dalam sejarah politik Islam. Demikian video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya.